semuanya, apa kabar? Kita ketemu lagi ya di Bincang Online Inspiratif, Intelektual, Pintar, dan Kreatif di seri yang ke-25 pada tanggal 13 Februari 2021. Apa kabar teman-teman? Teman-teman yang di YouTube, please dong, tulis ya. Sebelum kita panggil teman-teman yang di YouTube, saya akan mulai dengan ucapan selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam damai sejahtera untuk Ibu, Bapak, sahabat Bincang Online Inspiratif. Apa kabar semuanya? Sehat selalu ya? Bahagia selalu. Selamat malam semuanya untuk kita semua. Bahagia sekali. Saya Alina, host Bincang Online Inspiratif seri ke-25, hadir kembali bersama teman-teman khusus membahas tentang dunia pendidikan dengan ahlinya Dr. Edi Siswoyo MA. Siapa beliau? Nanti kita perkenalkan, nanti kita panggil beliau ya. Nah teman-teman, seperti biasanya Beyond Bincang Online Inspiratif mempunyai keunikan-keunikannya teman-teman. Sudah hampir 100 yang masuk ya teman-teman, yang teman-teman Widuri yang belum bisa masuk, siapa tahu nanti bisa masuk. Masuk di link YouTube aja ya. Kami tunggu di sana. Semuanya sama. Untuk teman-teman yang di link YouTube atau yang di room Zoom, kita punya 3 keunikan teman-teman. Seperti biasa, presensi jangan lupa ya teman-teman ya, akan dikirim oleh Mas saya atau Mas Bayu. Di akhir kali ya, biar teman-teman nggak live. Nanti kebaikannya Mas saya sebagai admin dan Mas Bayu, Mas Agung ya. Yang kedua adalah tentang registrasi seri ke-26 tentang IT teman-teman. Nah, yang ketiga adalah tentang keberuntungan. Keberuntungan kali ini hadir sama Mas Dodi Prabowo. Beliau berbagi tentang parfum katanya. Habis teman-teman di Beyond sudah semangat, tambah disemangatkan dengan parfumnya Mas Dodi. Jadi jangan lupa 3 keunikan dengan 3 link presensi, link sertifikat, yang kedua registrasi, jangan lupa untuk seri yang ke-26, yang ketiga adalah link keberuntungan. Untuk link keberuntungan tulis 1 namanya cukup ya. Jangan 2, ngeditnya kelamaan nanti. Untuk teman-teman yang di YouTube, please kasih tahu dong, aku hadir dari Jakarta, aku hadir dari Bali, Pekalongan, Jambi, mana lagi ya? Aku tunggu teman-teman yang di link YouTube ya. Biar lebih close, jadi aku ingin manggil juga teman-teman yang di YouTube. Kalau teman-teman yang di Pekalongan tuh, teman-teman yang di room Zoom itu sudah datang tuh. Dari Bandung, Kupang, Makassar, Jambi, Pekalongan, dan tim Widuri. Nah, teman-teman yang di link YouTube dari mana aja? Aku tunggu ya. Say hello-nya. Sekalian absen dari mana aja. Ya, teman-teman ya. Teman-teman, malam ini kita akan membahas tentang materi pendidikan, tentang perkuliahan. Saya ditemani oleh ahlinya. Beliau seorang dosen dan beliau juga seorang kepala LPPM Stasiun Widuri. Jadi kesempatan untuk teman-teman bertanya sebanyak mungkin bagaimana sih kondisi perkuliahan saat ini. Ya. Seperti biasa, saya harus mengucapkan terima kasih kepada teman-teman baik yang di room Zoom maupun yang di link YouTube. Keren teman-teman. Teman-teman sudah selalu nonton YouTube-nya. Ingat yang belum subscribe, di-subscribe ya. Jangan lupa komennya itu penting sekali teman-teman. Komen teman-teman memberikan semangat kepada saya host dan tim kreatif. Rasanya gimana gitu kalau sudah dikomenin, harus melakukan perbaikan-perbaikan untuk lebih baik. Jadi nanti link YouTube kita selesai, teman-teman jangan lupa ya selalu ditonton. Yang kedua di-share, di-like sebagai bonus hadiah untuk kami. Dan yang ketiga yang belum subscribe, mohon di-subscribe ya. Sehingga kalau kami
ada video-video YouTube selanjutnya, automatically akan terkirim ke link sahabat Bincang Online Inspiratif. Sehingga Bincang Online Inspiratif bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan sahabat Bincang Online Inspiratif, intelektual, pintar, dan oke teman-teman, aku masih tunggu nih yang di link YouTube. Please teman tim kreatif mohon diabsensi yang di link YouTube siapa saja sudah hadir, mohon diberikan kepada saya ya. Teman-teman kita mulai yuk. Saya akan panggil narasumber kita sekarang. Ahlinya dalam dunia pendidikan. Dr. Edi Siswoyo MA. Beliau adalah Kepala LPPM Stisip Widuri dan beliau juga seorang dosen. Selamat malam, Dr. Edi. Apa kabar? Baik, puji Tuhan, selamat malam. Wah, rasanya ini sudah mulai merdeka belajar kampus merdeka ya. Iya. Oh, saya usul. Ini kan banyak mahasiswa ya. Feedback suaranya. Feedback suaranya? Enggak, bagus. Feedback enggak ya. Kalau boleh, ini maksudnya dari kampus nih namanya di rename, depannya nama kampus. Misalnya STT Inti Dr. Steve misalnya begitu. Supaya kelihatan ini benar-benar Merdeka Belajar, kampus Merdeka, di mana kita ketemu di luar kampus, tapi memiliki nilai lebih, nilai akademik. Suara saya feedback. Tidak, bagus. Bagus ya? Bagus, bagus. Jernih, saya terima jernih. Oke. Teman-teman coba kasih komen kalau teman-teman juga dengar jernih atau bagaimana, bilang clear, jernih, oke gitu ya. Ayo teman-teman yang di room view, silakan komen suaranya kami. Oke, suaranya bagus kata dari jernih banget dari Pak Muhammad. Mbak Sri Rahmat Ningsih Sih. Jernih katanya Pak Edi. Jelas kok Pak Edi kata Jelas Ahmad ya? Fauzi. Oke. Ya, Jelas. Pak Edi, bagus. thank you loh sudah mau jadi narasumber di Bincang Online. Kita berbicara masalah pendidikan nih Pak Edi. Ya. Yang sering sekali dari teman-teman sahabat Bincang Online bertanya yang mereka rasakan itu hambatan. Mungkin dengan penjelasan Pak Edi yang memang sudah ahli di bidangnya, yang hambatan jadi kesempatan, jadi peluang seperti itu. Kadang-kadang kan kalau tidak diberitahu, mereka menganggap ini hambatan padahal itu peluang gitu ya Pak Edi ya. Benar ya Iya, Pak Edi ya? benar. Peluang-peluang yang mau kita dapat, kita raih. Iya. Pak Edi, mau say hello dulu sama teman-teman. Silakan Pak Edi sebelum kita mulai. Iya, selamat malam saudara-saudaraku. Damai sejahtera, salam sehat sempurna untuk semuanya. Senang sekali saya bertemu ya, sebagai dosen. Rasanya saya sangat tersanjung ya, karena pesertanya ini sudah memenuhi syarat Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana pesertanya bukan hanya dari satu kampus, tapi beberapa kampus. Dan itu yang tadi di launching tadi pagi kalau ada yang ikut, wah ini luar biasa sekali. Jadi kita punya kegiatan akademik ini bisa berjalan di luar kampus. Caranya apa? Melalui kegiatan-kegiatan seperti ini. Terima kasih Mbak Lina. Mbak Lina, Bu Lina ya, Mbak Lina ya. Mbak Alina, Pak. Iya, iya, Saya temannya, iya. saya Mbak Alina, Pak. Mbak Lina saja. Ya, Pak Edi, terima kasih banyak. Sahabat Bincang Online Inspiratif, baik yang di room Zoom dan yang di link YouTube, beliau adalah seorang kepala LPPM Stisip Widuri, seorang dosen dan juga ahli di bidang pendidikan. Nama lengkap beliau adalah Dr. Edi Siswoyo MA. Jadi teman-teman, baik yang di room Zoom, yang di link YouTube, kesempatan untuk bertanya masalah perkuliahan. Jangan nanya saham ya sama beliau ya, besok. Pak Edi mohon izin ya sebelum kita mulai.
Ya. Oh, saya hello dulu dengan teman-teman yang ada di link YouTube ya. Apa aja. Teman-teman yang ada di link YouTube nih, Mbak Mbak Husnul Khotimah, kayaknya aku kenal deh. Mbak Puji Rahayu, Mbak Agustin Sintawati, thank you Mbak Agustin, selalu hadir ya, keren. Besok saya kejar Mbak Agustin jadi narasumber. Mbak Eka Dwi, Mbak Mirnawati, Mbak Sri Wulandari, Mbak Nurul Atika, Mbak Susi Lawati, Mbak Gisela, Mas Jepri, Mas Agus Pratondo. Banyak sekali teman-teman. Thank you teman-teman yang di YouTube. Stay on, jangan kemana-mana, jangan leave, nanti aku ikutin. Thank you Pak Edi, itu tadi say hello dengan teman-teman di YouTube. Kadang-kadang teman-teman di YouTube sampai 200 yang hadir Pak Edi. Iya. Iya. Pak Edi, kita mohon izin untuk memulai, boleh ya Pak Edi ya? Boleh, boleh. Mari, mari. Kita punya waktu 1 jam loh Pak Edi. 1 jam. Terlalu pendek menurut saya itu. Pak Edi, nanti kejar-kejaran ya. Teman-teman, setelah pembahasan dari Pak Edi singkat, bincangnya kami, teman-teman sudah boleh bertanya. Teman-teman yang di link YouTube, silakan melalui chat ya. Teman-teman yang di room Zoom, ada 2, bisa raise hand dan juga pakai chat. Nanti saya bacakan ya. Pak Edi begini nih Pak Edi. Kan materi kita ini di seri ke-25 ini adalah kuliah online. Mahasiswa mandiri itu pilihan atau keharusan sih gitu ya. Nah, nih mengingat nih Pak, virus corona kan masih aktif sampai saat ini loh Pak. Belum menampakkan tanda-tandanya keinginan untuk meninggalkan alam kita. Ya kan, kenapa sih virus itu doyan banget ya di alam kita gitu ya Pak. Dan virus itu belum ada jaminan dia akan meninggalkan kita. Nah, mengingat seperti itu, perkuliahan yang semester hampir 2 semester kita online ya Pak ya. Nah, khususnya untuk semester depan atau yang sudah masukin dunia semester baru ini, bagaimana persiapannya? Apakah masih akan tetap online atau akan ada kombinasi Pak? Silakan Pak Edi. Boleh saya share screen? Oh, silakan Pak Edi, silakan. Ya. Lima menit ya Pak Edi. 5 menit. Wah, ya, 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 ya. Ya. Jadi ini kan pertanyaan ya, kuliah online, mahasiswa mandiri, pilihan atau keharusan. Nah, kebiasaan di kelas untuk kaum intelektual, sebelum kita menjawab pertanyaan itu ada tradisi di kampus tuh begini, ya. Mengapa ada pertanyaan itu muncul? Jadi kok ada pertanyaan itu, kenapa sih gitu? Apa karena corona? Jangan-jangan bukan ya. Lalu mau dijawab pakai teori apa? Ya. Lalu apakah sudah ada temuan penelitiannya? Lalu apakah ada panduannya? Lalu apakah sudah dicoba? Nah, ini kebiasaan yang saya tanamkan dan para dosen umumnya tanamkan. Sebelum menjawab pertanyaan, maka si calon penjawab tadi harus paham dulu mengapa muncul pertanyaan itu, lalu mau dijawab pakai teori apa, lalu berdasarkan temuan penelitian apa, lalu apakah sudah ada panduannya, dan apakah sudah ada dicoba. Mari kita jawab satu-satu ya. Pertanyaan gitu kan, mau terus apa enggak gitu, mahasiswa itu pilihan atau keharusan ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kalau kita lihat nih sekarang kan kita sudah masuk, sebentar nih saya matiin dulu ya videonya supaya nggak menghalangi gambar. Nah, kita kan sudah masuk revolusi industri keempat, di mana kita sudah zaman cyber physical system. Ya, kalau dulu semua pekerjaan dilakukan dengan mekanisasi, kemudian robotisasi, kemudian komputer pakai kabel. Sekarang komputer nggak pakai kabel lagi, semuanya adalah lewat cloud. Ya, itu. Jadi kita memang zaman itu nggak ada kaitan dengan corona itu. Ya,
Jadi untuk sementara variabel corona itu kita anggap konstan saja dulu. Apalagi masyarakat kita sekarang sudah masuk masyarakat society apa 5.0, di mana kita sudah menjadi masyarakat yang super smart society. Super smart society tanda-tandanya udah banyak gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau masuk online atau tidak, itu sebenarnya gejalanya sudah ada tanpa ada virus corona ataupun tidak. Bahkan Widuri sendiri sudah merencanakan jauh-jauh hari maunya sih online. Kebetulan ada corona dipercepat. Lalu pertanyaan kedua kan mau dijawab pakai teori apa? Nah, teori yang paling dekat ini adalah teori mengenai digital sociology dan digital capital. Sekarang ini setiap orang mesti punya digital capital, sumber-sumber dan power dalam bentuk digital. Ya, sumber-sumber. Apakah itu gadget yang bagus, HP yang bagus, handphone bukan hanya sekedar untuk telepon, tapi juga untuk bekerja dan seterusnya. Nah, itu ada 4 teori, ada 5 teori ya, cultural trend in digital society dari ini agak akademik, nggak apa-apa ya karena pesertanya kan mahasiswa ya. Kemudian ada digital sociology dari Lupton dan Deborah, kemudian Ragne Damasimo, apakah sih digital capital itu, lalu bagaimana sih bukti-bukti sekarang sudah masuk ke masyarakat digital dan dampaknya bagi masyarakat, itu teorinya. Nah, sebenarnya setiap individu itu sudah memiliki 5 capital, 5 resources dan 5 power, yaitu punya power individu, punya power sosial, punya power politik, punya power ekonomi, dan punya power budaya. Nah, power budaya itu dipertemukan dengan akses kepada internet. Lalu kita berinteraksi dengan yang namanya digital capital. Nah, ada yang intens, ada yang tidak. Ada yang memiliki pengalaman memuaskan, ada yang tidak. Lalu kita menghasilkan sesuatu, ada yang berhasil dengan digital capital itu, tapi juga ada yang tidak. Tapi umumnya seperti apa kalau kita lihat? Ada hipotesis, karena saya dari penelitian nih para mahasiswa ya, kita lihat sebenarnya ada 4 skenario. Kita ada di mana nanti kita bisa petakan. Yang pertama ialah apabila kita tidak memiliki atau low degree of digital capital. Artinya kita punya capital digital itu rendah dan punya social capital, political capital katakanlah rendah. Itu paling buruk. Udah kepribadiannya nggak bagus, karakter nggak bagus, miskin, nggak punya temen, nggak punya akses politik, secara budaya juga terpinggirkan, lalu nggak tahu teknologi. Itu yang paling nasib yang paling buruk. Yang kedua ialah oke, nggak apa-apa kita nggak tahu teknologi, tapi kita punya temen, karakter kita bagus, masih lumayan, itu intermediate. Ya, punya capital yang lain tapi digital capitalnya rendah. Tapi ternyata lebih tinggi bagi orang walaupun nggak punya teman, kepribadian lemah, kemudian akses politik juga lemah, dari segi budaya terpinggirkan, dari segi ekonomi miskin, tapi dia memiliki derajat digital capital tinggi, dia lebih bagus itu. Makanya banyak orang nggak sekolah tapi kemampuan digitalnya tinggi, itu kita menjadi sumber belajar. Dan yang terbaik ialah kalau kita punya kapital digital itu tinggi dan kapital yang lain juga tinggi. Maunya ke situ kita, arahnya ke situ. Itu skenario dari status seseorang. Nah, apa itu digital capital? Sebenarnya kemampuan digital itu sumber-sumber kapital pertama adalah digital access. Ya, seseorang itu bisa mengakses digital tergantung dari perlengkapan yang kita miliki. Handphone kita kayak apa, gadget kita kayak apa, Android kita kapasitasnya berapa, kemudian konektivitasnya bagus apa enggak, jaringannya bagus apa enggak, berapa lama kita pakai, apakah sepanjang hari atau hanya waktu-waktu tertentu, apakah kita juga training dan support pelatihan melalui Beyond ini misalnya, apakah kita juga memiliki kompetensi dalam bidang digital.
Kita tahu enggak? Kita terinformasi enggak? Lalu kita berkomunikasi dan berkolaborasi dengan teman-teman apa tidak? Lalu kita juga memiliki kemampuan untuk content creation. Nah, ini anak-anak komunikasi ya, memiliki kemampuan content creation. Lalu apakah kita dengan kemampuan digital juga merasa aman? Apakah kita juga pakai digital competence tadi untuk problem solving? Nah, itu teori-teori. Nah, sebelum teori kita lihat hipotesis. Nah, hipotesis pertama ialah bahwa digital capital is positively related to income. Artinya bahwa ada hubungan positif antara kemampuan digital, antara digital capital dengan ekonomi, dengan penghasilan. Ya, sangat mengaruhi. Jadi kalau kita ingin meningkat penghasilan, tingkatkan kemampuan digital kita. Ya, dengan kemampuan income kita juga bisa meningkatkan digital kita. Lalu yang kedua, digital capital berhubungan negatif dengan umur. Nah, ini bener, semakin tua semakin gaptek. Bener ya, anak-anak muda sekarang lebih jago. Saya belajar banyak dari Mas Dodi, belajar banyak dari mahasiswa, belajar banyak ya. Saya ketinggalan banget itu. Bahkan dengan cucu saya juga ketinggalan. Game-gamenya itu luar biasa. Jadi makin muda itu makin digital capitalnya makin kuat ya, kreasinya juga makin bagus. Berhubungan negatif dengan umur. Tapi saya nggak mau itu terjadi pada saya. Walaupun saya sudah mulai usur, mulai pensiun, saya tetap harus belajar meningkatkan digital capital kita. Dan itu kelihatan jawabannya nanti apa, online itu harus apa enggak ya. Dan digital capital lebih banyak memang laki-laki daripada perempuan. Penggunaannya juga begitu. Kalau kita lihat konten analisis dari chat-chat yang ada dalam WA group itu beda banget itu, antara grup-grup yang chatnya itu hanya untuk gosip atau untuk kegiatan problem solving ya. Kemudian yang keempat, digital capital is positively related to educational level. Sama dengan yang pertama tadi ya, bahwa semakin tinggi pendidikan kita memiliki kemampuan digital yang tinggi. Dan kebanyakan yang orang kota. Nah, masyarakatnya seperti apa? Nah, di dalam cultural trend ini dari salah satu penelitian tadi, bahwa digital capital itu memblur antara realitas dan virtual. Lalu kita juga sulit membedakan itu pekerjaan manusia, pekerjaan mesin, atau pekerjaan alam. Kalau kita mengirim email yang jawab siapa? Mesin misalnya. Zaman dulu yang menjawab telepon siapa? Itu adalah mesin fax atau mesin telepon atau otomatis dan lain. Lalu dari jarang ada informasi, ya nggak ada informasi, susah banget nyari informasi. Sekarang informasi itu meludak, ya, abundance of information, dan itu perlu kehati-hatian. Lalu kita juga kelihatan sekali bahwa dulu interaksi itu sangat dipengaruhi oleh kondisi diri, tapi sekarang kondisi dirilah mengaruhi, interaksi lah yang mengaruhi kondisi diri. Semua hipotesis tadi terkonfirmasi sebenarnya ya gitu. Kalau kita lihat ya, sebenarnya digital capital itu merupakan seperti benda jadinya ya, seperti benda, sesuatu yang bisa dikuasai, bisa dipegang. Tapi saya yang tertarik itu sebenarnya yang nomor 3 ya. Digital capital technology have generated a new knowledge economy. Bahwa kemampuan digital itu memiliki nilai ekonomi, di mana pengetahuan itu bisa dianggap benda konkret, publik, dan bisa dianggap sebagai komoditi ya. Komoditi itu pengetahuan dan teknologi, jadi sesuatu yang bisa jadikan uang, kira-kira seperti itulah gitu. Lalu hubungan-hubungan sosial juga berubah, lebih bagus, lebih buruk, atau tapi biasanya lebih intens walaupun jarang ketemu secara fisik, kira-kira ya. Nah, tadi kan pertanyaan pertama kan tadi temuan penelitiannya ya, semua hipotesis terkonfirmasi. Apakah sudah ada panduannya kuliah online itu? Ya, ternyata saya cek, oh ada itu panduannya pembelajaran daring. Nanti yang perlu bisa saya share ke panitia, ke Bians, buku ini pembelajaran daring seperti apa. Ya, misalnya di situ ada etika komunikasi, ada hiburan, ada kaitannya dengan ekonomi, ada aturan-aturannya berkomunikasi secara daring. Itu ya, panduannya udah ada. Jadi kalau ada pertanyaan, panduannya ada kan? Nanti jawabannya siapa? Tergantung kita. Udah ada panduannya ini, kita mau online apa tidak ya.
Lalu biasanya kita juga terrahasia dengan rahasia ya, kerahasiaan kita terjamin. Lalu supaya nggak berisik kita pakai headset. Lalu etikanya misalnya di mute semua mikrofon. Lalu pelajari materi dan tugas sesuai dengan jadwal. Ini udah familiar banget yang kuliah-kuliahnya udah online ya dengan Google Classroom ya. Lalu nonaktifkan Pak video Edi. bisa tidak diminta ya gitu. Ntar. Nah, apa nggak jemu pertanyaannya kan gitu. Apa nggak jemu? Wah ternyata enggak tuh. Nggak jemu karena apa? Kita boleh belajar di luar kampus. Gimana selanjutnya? Nanti kita teruskan. Sekarang Mbak Lina silahkan. Ya, terima kasih banyak Pak Edi. Ya, Sebelum ya kembali, terima kasih banyak Pak Edi. Sebelum kita lanjutkan bincang online, pindah dulu ke link YouTube ya Pak, ya, biar memberikan semangat. Ada dua ya, pertanyaan ini Pak. ya. Dari Mbak Agustin Sintowati. Ini sahabat bincang online yang sangat loyal dan setia banget dengan Bion Pak. Sama Ya. Mas Agung. Pertanyaannya begini, Pak. Ini dari teman sahabat yang di link YouTube. Dalam belajar online ada nilai-nilai hilang, yaitu body language, atmosfer, vibrasi, dan lain-lain. Yang transfer knowledge hal yang sangat memegang peranan penting. Hal ini tidak bisa tergantikan, mohon tanggapannya. Jadi tatap muka itu adanya atmosfer, adanya body language, ada sesuatu yang tidak bisa tergantikan dengan secara online. Itu dari Mas Agung, Pak. Yang kedua dari Mbak Sintawati. Kalau nggak tatap muka kayak kurang mantap, Pak. Silakan Pak Edi. Iya, sebenarnya eh, online-nya nggak 100% banget ya. Awal-awalnya juga pasti ada pertemuan fisik dulu, walaupun juga harus dengan memperhatikan protokol kesehatan. Tapi kalau dari segi ekonomi, jumlah pertemuan itu bisa dikurangi dari segi ekonomi. Jadi kita bertemu jarang-jarang saja. Nah, soal body language tergantung kamera kita kok. Hubungan saya dengan Mbak Lina ini kan kayaknya ya, walaupun kita nggak pernah ketemu, ya, nggak pernah ketemu, tatap mukanya itu justru lebih banyak dengan mahasiswa. Dulu ketika saya di kelas dengan klasikal offline, sulit sekali saya memandang mahasiswa satu persatu close up. Tapi dengan Zoom, dengan interaksi virtual ini, justru saya lebih gampang menatap secara close up gitu. Videonya, video mahasiswa atau video dosen yang lain atau video teman-teman pertemuan lain. Jadi body buildingnya kelihatan. Apakah nggak kelihatan ini? Kata gerak-gerak saya kelihatan kan? Gitu. Ya, gitu. Memang kita jadi gemes, aduh nggak bisa ketemu, nggak bisa pegang, nggak bisa colek, nggak bisa cubit, nggak bisa tepuk-tepuk Gimana, pundak Pak? gitu loh ya, ya nggak bisa Pak Edi, tepuk pundak ya, ya, atmosfernya gimana, Pak? ya. Atmosfer, katanya Mas Agung bertanya, nggak dapat atmosfernya kalau via online begitu. Iya, tergantung atmosfer hati kita sebenarnya ya. Kalau pengalaman saya waktu kita kuliah offline dulu di lockdown ya, lalu kita ketemu lewat Zoom, aduh ketemu senang sekali. Betul ada surprise gitu. Atmosfernya bisa kok. Ya, malah kita bisa mengenal kondisi kamar kos mahasiswa, ruang kerja dosen. Kita bisa lihat itu. Jadi atmosfernya kita lebih mengenal jauh lebih dalam walaupun tidak bisa bersentuhan. Ya, kita ganti dengan kata-kata. Kamu bisa, misalnya, kamu baik, ya toh. Ini masih kurang ini, tapi kamu sebenarnya bisa. Hanya kita nggak bisa sentuhan Pak Edi, mohon maaf, itu ya. saya potong sebentar. Ya. Potong sebentar. Terima kasih ada Profesor Robert Lawang hadir sebelum ini. Ya, Prof. Guru saya itu. Ya, Prof, berkenan untuk say hello sebentar, Prof. Prof. Robert, oh sudah, beliau sudah live ya. Prof. Robert berkenan untuk say hello. Mohon dibuka videonya, Prof. Saya baru melihat, saya mohon izin live baru kebaca oleh saya. Mohon maaf, Prof. Kalau uh, kalau
Kalau sinyalnya baik, mohon berkenan buka video. Soalnya tidak ada ya. Nah, saya coba cek 1 menit aja ya. Ya. Ternyata tidak ada ya. Prof, Pak Edi, Profnya mungkin signalnya agak terganggu sehingga video beliau tidak terbuka dan soundnya juga tidak terbuka. Tapi kami dari tim Bincang Online Inspiratif menghaturkan terima kasih banyak. Prof berkenan hadir. Terima kasih banyak, Prof. Di saat satu kesibukan berkenan hadir melihat kami, memperbaiki kami ke depannya, Prof. Terima kasih, mohon selalu jaga kesehatan, Prof. Untuk kami, untuk diri, dan untuk semuanya. Silakan, Pak Edi dilanjutkan. Iya, jadi bahasa tubuh itu bisa ditampakkan dengan cara menghidupkan videonya, jangan dimatikan. Jadi kita tahu bahasa tubuh kita tuh cemberut atau senyum, gitu. Marah atau tidak, gitu, ya. Dan malah kita menjaga image kita loh, penampilan kita kan ada etikanya, tampil di depan kamera itu rapi, gitu. Eh, jadi jangan kita di depan kamera itu masih pakai daster dan lain-lain ya. Ya, sekarang kan seperti itu, gereja juga online, dagang juga online ya. Kalau kita lihat misalnya ya, kita nggak tahu, kita kan udah hafal kebanyakan ya, udah hafal karakteristik seseorang yang tadinya kita sering ketemu, tapi begitu online ya kita udah tahu walaupun kita nggak ketemu fisik, nggak masalah sebenarnya ya. Jadi memang agak sedikit berkurang, agak sedikit ya. Emosinya juga agak sedikit berkurang. Biasanya begitu. Itu diakui seperti itu. Begitu, Mbak Lina? Ya, Pak Edi, kita ke teman-teman yang di Romjum sebentar, 2 boleh ya? Boleh, boleh. Ini pertanyaannya dari Bapak Mas Muhammad Jailani. Apa saja yang menjadi penghambat orang lain dalam menentukan media digital di masa sekarang itu? Di masa sekarang itu terlambatkah? Terus, dan apa yang harus dilakukan agar media digital bisa terus berkembang di kalangan milenial pada saat ini? Itu pertanyaan dari Mas Jailani. Yang kedua dari Mbak Marcelina. Selamat malam Pak, izin bertanya. Tadi sempat saya lihat di slide kuliah 3 semester. Itu maksudnya apa ya Pak? Apa pertanyaannya? Saya bilang ini mahasiswa Bapak kali. Atau ibu dosen kayaknya. Selamat malam Pak Edi, izin bertanya. Tadi sempat saya lihat di slide kuliah 3 semester. Itu maksudnya apa ya Pak? Di slide. Ya. Saya share lagi screen-nya ya, gitu. Jadi begini, mengenai yang kuliah 3 semester itu ya, sebenarnya slide ini ya kira-kira ya, sebentar ya. Jadi untuk mengurangi kejenuhan kita bisa kuliah di luar kampus ya. 2 semester bukan 3 semester ya. 2 semester kita mendapat SKS sekitar 12 sampai 40 SKS. Jadi kita nggak jenuh kuliah di rumah. Tapi saya mau jawab dulu pertanyaan si Mas Jailani. Hambatan apa sebenarnya kuliah online ini? Kita lihat ya. Hambatannya ialah kemampuan untuk memiliki equipment yang bagus ya. Kemudian hambatan konektivitas, jaringan barangkali ya. Kemudian kita nggak punya waktu kadang-kadang karena kita harus online terus itu. Seperti kita jualan saham itu online terus. Lalu kita juga harus belajar, itu bisa juga hambatan, bisa juga dari potensi gitu. Lalu hambatan untuk mahasiswa atau untuk dosen, nggak punya kuota kita. Tapi bersyukur untuk Kementerian Pendidikan, kita mendapat support kuota kan, 50 giga atau berapa gitu per mahasiswa itu. Ya, bahkan kalau kita kuliah nanti membantu anak-anak di sekolah, kita mendapat bantuan juga. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut mengenai kuliah di luar kampus supaya kita nggak jenuh di dalam rumah terus, lalu kita belajarnya apa seperti itu.
Mungkin saya tambah ini ya sebenarnya ya. Eh, saya tambah dulu ini ya, kita sebenarnya bisa belajar di luar kampus ya, supaya kita nggak jenuh ya. Makanya ini juga bisa sebagai kuliah. Sertifikatnya sangat berguna untuk menambah surat keterangan, apa itu, surat keterangan pendamping ijazah, melalui pertukaran pelajar, praktek kerja, kemudian asistensi mengajar di satuan pendidikan. Ini yang yang saya mau tekankan nanti. Para mahasiswa supaya nggak jenuh di rumah ya, bisa membantu sekolah-sekolah dasar yang ada di sekitar kita ya, membantu mengajar ya, bisa juga mendampingi guru, dosen juga bisa mendampingi guru dan membantu mengajar. Ada pendaftarannya itu, dan mahasiswa juga akan mendapatkan SKS di situ sebagai pengabdian masyarakat dan kuliah-kuliah tertentu, leadership dan lain-lain ya. Bahkan mahasiswa juga disupport dari LPDP itu, biaya hidup kalau nggak salah 750.000 per bulan kalau nggak salah ya, sama potongan uang kuliah sebanyak 2,5 juta. Tapi itu hanya berlaku untuk mahasiswa semester 5 ke atas yang kuliahnya nggak terlalu padat ya. Tapi kita bisa magang, bisa pertukaran dengan mahasiswa, bisa konten kreasi, bisa wirausaha, macam-macam kegiatan sebenarnya ya. Magang praktek kerja misalnya, proyek Pak di Edi, desa misalnya, seperti itu Pak Edi, untuk menghadapi kejenuhan ya. Monggo. maaf Pak Edi. Sekalian dijawab ya Pak Edi ya. Ya. Ada dua pertanyaan dari teman-teman di uh, ada dua, boleh ya Pak Edi ya? Di. Nah, pertama ini dari Mas Ahmad Fauzi. Ya. Selamat siang Pak Edi, mungkin bertanya bagaimana tren kuliah online di Indonesia, di Indonesia khususnya, dan seberapa siap perguruan tinggi menjalankan konsep e-learning. Terima Ya. kasih. Itu dari Mas Fauzi. Yang kedua dari Mas Sudarno. Mohon izin bertanya Pak Edi, bagaimana caranya mengatasi verbalisme fisik dosen kita? Kadang ketemu online dengan offline beda Pak. Apa solusinya untuk lulus widuri? Apakah tidak ada pertemuan antar mahasiswa dengan dosen kah? Pertanyaan Mas Darno. Apakah solusinya untuk Kamlus Widuri? Apakah tidak ada pertemuan antara mahasiswa dan dosen? Yang kedua, Mas Fauzi bertanya, bagaimana kesiapan perguruan tinggi menjalankan konsep e-learning, Pak? Silakan Pak Edi. Ya. Jadi kalau kita lihat e-learning itu mau tidak mau kan semuanya dikomputerisasi semuanya ya. Kita udah coba kan, percobaan udah ada ya toh. Melalui apa, Mas Fauzi? Melalui Google Classroom kan ya, itu melalui Google Classroom. Kita coba mengarah ke situ semuanya, sudah diberikan panduan, sudah diberi support dana ya toh, oleh pemerintah. Jadi ke arahnya semuanya ke situ. Apakah tidak perlu pertemuan fisik? Perlu, minimal ya, mungkin mau mulai maksimal awal kuliah, pertengahan kuliah, akhir kuliah ya, supaya tidak menjaga nggak verbalisme. Dosen itu melakukan penelitian-penelitian, hasil penelitian itulah yang dibahas di dalam kelas. Mahasiswa kalau di kampus terus juga nggak punya pengalaman apa-apa, mau belajar dari textbook, maka mahasiswa harus keluar kampus, masuk kampus lain, magang di wirausaha dan seterusnya, sehingga masuk ke kampus kita bisa sharing, terhindar dari verbalisme. Jadi teori itu teori disusun dari lapangan ya. Pernah toh kita toh nggak pernah ketemu dalam satu kuliah, tapi tahu-tahu kita sudah ketemu di lapangan gitu ya, pakai ODK, pengumpulan data penelitian. Hasil penelitian itu nanti akan diseminarkan, bukan hanya internal kampus. Hasil penelitian diikuti oleh banyak orang, karena Zoom melalui Beyond ini bisa menjangkau banyak orang. Hasil penelitian kami misalnya di Pandeglang, di mana lagi itu, Bali G, Wonosobo, bisa diseminarkan antar provinsi, di mana para pejabat bisa mengambil keputusan dari hasil penelitian. Jadi ilmu di situ bukan hanya disimpan di perpustakaan, tapi menjadi bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
kita punya 3 pilar. Pertama pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Widuri sedang mencoba dengan susah payah ya. Kalau pendidikan oke lah ya, walaupun belum semua dosen itu bisa online dengan baik karena faktor digital capital tadi. Tapi dengan five capital yang lain, dengan relasi, bantuan admin dan lain, jalan juga walaupun belum 100% ya. Semua mengarah ke situ, mengarah online semuanya supaya kita nggak ketinggalan. Lalu yang kedua penelitian, kita juga memaksa nih karena kurikulum Tridharma penelitian tuh mahasiswa harus melakukan penelitian. Betapa susahnya membuat penelitian, apalagi di masa digital. Prakteknya sekarang penelitian digital ada lulus terbaik itu nggak pakai wawancara tatap muka, nggak itu. Mereka pakai Google Form karena murid-murid udah tahu Google Form, tinggal ngisi. Google Form dibuat. Google Form tuh umum sekali, nggak usah dikuliahkan, orang udah tahu. Tapi ada kuliahnya juga, yaitu mengenai ODK, Open Data Kit, Open Data Collect. Nah, hasilnya kita pakai untuk pengabdian kepada masyarakat, kita kembalikan ke sekolah, kepada guru, kepada pemerintah. Ini loh hasil penelitian kami, kita diskusi. Jadi benar-benar mahasiswa harus keluar kampus supaya tidak menjaga verbalisme. Ya, kembali ke kampus untuk diskusi. Ya. Pak Edi, maaf, pertanyaan dari Pak Sudarno, apakah kampus sendiri akan mengadakan tatap muka antara dosen dan mahasiswa? Apakah tatap muka? Pasti ya, tatap muka. Walaupun tatap mukanya adalah online ya. Ya, tetap ada tatap muka, tetap ya. Seperti dalam ujian-ujian kemarin ya, ujian kita belum bisa ujian pakai offline. Ya, wisuda juga kita nggak bisa online 100%, ada offline-nya, ada on-site-nya, walaupun tetap jaga protokol kesehatan. Tahu nggak gambar orang ujian? Kita harus pakai burukut, pakai masker, pakai itu, lalu di sedang ujian yang nonton juga dari jauh, ya nggak boleh deket-deket, tetap ada. Kita masih pakai belum 100% ya, karena ini adalah pembelajaran online itu baru. Ini bukan hanya soal virus corona, tapi memang arah kita mau ke situ. Sehingga kampus fisik ya. Ya. Boleh Pak Edi, saya lanjutkan pertanyaannya ke teman yang di Ya. Zoom. Ya. Ada dua, tapi berkesinambungan ya. Ini pertanyaan lanjutan dari Mbak Agustin. Mbak Agustin mengatakan begini, kuliah online nggak apa-apa, mahasiswanya sudah siap untuk belajar. Gimana dengan pendidikan di tingkat dasar? Nah, itu pertanyaan dari Mbak Agustin, Pak. Yang kedua, dari Kakak Habibah. Selamat malam, Pak Edi dan Mbak Elina. Oh ya, selamat malam, Kakak Habibah. Memaksimalkan teknologi dalam mengeksplorasi keilmuan dalam situasi pandemi dalam atmosfer yang sama ketika kita berada di kelas. Yang kedua, Mbak Habibah mengatakan begini, Pak, karena saya pribadi merasa kesulitan untuk bisa aktif dalam proses belajar online dibandingkan kuliah offline. Mohon pencerahannya Pak Edi. Silakan dari Mbak Agustin dan Kakak Habibah. Oh iya, yang pertama Mbak Agustin dan Kakak Habibah itu mengenai kesulitan online, ya memang tingkat kemampuan digital seseorang itu berbeda-beda. Dari sinilah sebenarnya kuliah-kuliah kita online itu tidak hanya sebatas jadwal kuliah. Mahasiswa boleh koneksi dengan dosen setiap saat, setiap waktu. Praktek yang saya lakukan, ya, kita pakai WA group, ya, kita pakai email, ya, kita pakai Zoom, kita pakai Google Classroom. Pak masih belum Pak, boleh nggak ketemu? Boleh ketemu online, ya. Berapa orang? 5 orang Pak, boleh. 1 orang boleh dilayani. Karena apa? Kita punya waktu, nggak usah repot-repot datang ke kampus, nungguin mereka nulis dan hemat kertas kan. Jadi justru dengan kuliah keterbatasan tadi, nah diharapkan dosen ya seperti saya yang sudah saya coba itu kenyataannya kita mengajarnya misalnya 3 SKS lebih dari 3 jam ternyata konselingnya sudah berkali-kali ya, berkali-kali tidak apa-apa, dengan sukacita kita ya.
lapar makan minum sendiri ya itu seperti itu. Jadi jangan ragu-ragu untuk bertanya ya. Memang ada yang sulit ya, apa boleh buat gitu ya. Kalau kebangetan sekali ya kita datang ke kampus, makanya kita juga ada yang datang ke kampus dengan protokol kesehatan yang amat sangat ketat. Di kampus Widuri itu tidak boleh semua karyawan masuk, hanya yang tiket saja. Dosen yang mau bertemu pun disediakan bangku khusus dengan mahasiswa, dengan protokol kesehatan, dengan jarak yang jauh, pun nggak boleh deket-deket. Kantin nggak boleh buka. Jadi jangan takut yang online kesusahan, tetap konsultasi. Bahkan konsultasi dengan kita udah temen ini ya sekarang ya. Dengan saya juga boleh, walaupun saya juga bukan dosen Mbak Habibah atau Mbak siapa, boleh juga konsultasi bagaimana caranya. Nah, lalu Google Classroom. Semua dosen kan sudah memasukkan materi pembelajarannya ke Google Classroom. Bisa dibaca sewaktu-waktu, bisa diakses sewaktu-waktu. Ya, itu kemudahannya. Justru lebih mudah, menurut saya itu lebih menguntungkan sekali. Nah, tadi dibilang pertanyaan Mas Fauzi apa tadi? Mbak, satu lagi mengenai apa tadi? Yang dari Mbak Habibah. Apa tadi? Karena bilang merasa kesulitan dalam apa, merasa Oh, itu kesulitan udah dijawab itu. Udah. uh, Yang kalau kedua, Mbak yang Putri ah, bilang bagaimana dengan pendidikan dasar, Pak? ini. Aduh, kalau pengamatan saya sehari-hari, tetangga saya itu stres karena harus ngajari anaknya online, bentak-bentak anak. Wah, luar biasa itu. Sangat kesulitan mereka. Apalagi kemampuan anak SD itu kan agak beda banget untuk membaca materi pelajaran. Dia ngegame pinter banget, tapi untuk belajar susah. Dan yang susah adalah orang tuanya juga. Ya, gurunya juga susah. Susah sekali. Nah, karena itulah kita bersyukur punya Mas Menteri Nadiem. Kita punya program yang namanya Kampus Mengajar, di mana mahasiswa terjun ke lapangan membantu anak-anak SD, membantu guru-guru SD mengajar mata pelajaran tertentu. Ya itu, dengan kalau nggak begitu nggak mampu. Jadi perlu banget pemerintah, bersyukur sekali kita mengeluarkan cukup banyak biaya lewat LPDP ini ya. Mahasiswa dan dosen yang bersedia ikut membangun kegiatan kampus mengajar, dalam arti mahasiswa mengajar, membantu guru, membantu siswa, dan mungkin membantu orang tua dalam bentuk kreasi, dalam bentuk belajar berhitung, belajar komputer, belajar melukis, macam-macam ya. Itu untuk mengatasi SD. Jadi perlu sangat bantuan mahasiswa ya. Maka saya bersyukur nanti mahasiswa yang ada di sini langsung kontak pada Purak 3 masing-masing, Pak saya mau ikut program kampus mengajar, saya juga mau ikut. Kalau saya sasarannya membantu guru bagaimana mengajar, membantu guru, mendampingi guru mengajar di sekolah-sekolah dasar. Tentu untuk menjaga protokol kesehatan, jangan mengambil sekolah-sekolah yang jauh dari domisili mahasiswa. Di sekitarnya nanti ada daftarnya sesuai dengan KTP. KTP saya misalnya, KTP saya adalah Komplek Perdagangan Ciledug, maka saya akan ditempatkan di sekolah-sekolah sekitar situ, pinggiran-pinggiran Jakarta situ. Pak Edi, Terutama ya, ya, Pak Edi, ya, bisa ditambahkan sekalian Pak Edi. Pak Edi, ya. apa sih kelebihan dan kekurangan kuliah online, Pak Edi, untuk saat ini dan untuk mahasiswa, khususnya mahasiswa Indonesia? Kelebihan dan kekurangan. Menurut saya sih ya, oke. Kuliah online yang sudah dijalankan di Widuri ya, misalnya kita lihat ya, mungkin kita juga bisa ambil generalisasi untuk Indonesia. Google Classroom ya, kelebihannya ialah semua materi ada. Kita nggak perlu kertas yang tebel, ya nggak perlu, ya bisa dibaca sewaktu-waktu, bisa dibaca di mana-mana dengan aplikasi Google Classroom. Yang penting kuota kita udah disediakan, dibantu oleh Kementerian Pendidikan
dengan saya nggak kalau nggak salah 50 giga per mahasiswa atau 20 saya lupa, tapi ada bantuan itu. Ya itu kelebihannya. Kekurangannya cuma satu, yaitu kita nggak bisa ngobrol, nggak bisa santai, tapi nggak penting-penting banget itu. Jadi kalau nilai lebihnya lebih banyak, ya kuliah online. Walaupun offline juga tetap diperlukan. Misalnya kuliah praktikum ya, kepakai ya, tetap ada display misalnya harus ada gitu. Jadi online-nya tentu tidak 100%. Pasti ada hal-hal yang sifatnya on-site atau offline. Video conference juga itu adalah hanya untuk alat bantu aja, bantu interaksi. Bisanya pakai Zoom atau pakai Google Meet, ya. Pak Edi, Ya, ya, enggak ada tiga ya, tiga pendidikan ada tiga aspek: perkuliahan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian pun kelebihannya kalau kita pakai online gampang banget, kita bisa menjangkau data banyak. Sekarang riset-riset digital kan banyak sekali, nggak perlu ketemu klien, nggak perlu ketemu responden, kita udah open data kit, sebar Google Form, lalu kita bikin publikasi. Jurnalnya juga jurnal internasional, jurnal ilmiah, pakai Zoom webinar. Pengabdian masyarakat, nah pengabdian masyarakat. Pak Widuri Edi, sedang sebentar, sedang dalam perencanaan melalui LK3 dan lembaga eksternal. Lalu yang putih itu partisipasi dalam program kampus mengajar, gitu. Ya, gitu. Ya, ya, monggo silakan. mohon maaf Pak Edi. Ya. Pak Edi, sesuai dengan tema kita adalah kuliah online, mahasiswa mandiri, itu keharusan atau pilihan? Ataukah itu metode yang tepat, Pak Edi? Ini. Ini teori dan konsep kan sudah ada. Ya Hmm. toh? Udah ada kan tadi digital capital, Jadi masyarakat cyber, keharusan atau ya toh? pilihan, Pak Edi? Hah? Atau keharusan atau pilihan? Tunggu dulu, tunggu dulu. Intelektual tuh jawabnya nggak langsung begitu. Teorinya udah ada, Maaf, Pak Edi. temuannya udah ada, percobaan udah ada, panduan udah ada. Keputusan Anda coba lagi, coba lagi. Kalau Widuri kuliah di sini online semua, walaupun tidak 100%. Keharusan ke arah kita mengarah ke situ, ya, mengarah ke situ semuanya gitu. Sekarang dagang online. Kalau kita mengajari kewirausahaan ya misalnya kan, sekarang wirausaha semua online, toko-toko online kan, ya kita belajarnya juga harus online. Ya gitu, walaupun juga bisa ketemu sewaktu-waktu, kita ketemu dengan protokol kesehatan, misalnya dengan merayakan pertemuan apa gitu, misalnya hasil penelitian dari Duri itu ya, ada banyak hasil penelitian, kita rayakan dengan pertemuan, dengan display, dengan protokol kesehatan. Tetap perlu ada offsite-nya. Jadi kelebihan kekurangannya tentu ada, tapi kalau Widuri tampaknya lebih melihat kelebihannya, kekurangannya bisa diatasi. Nah, Pak Ini Edi, tampak, ya berarti di sini tampak, ya di sini tampak. Kayaknya nggak ada kaitan dengan virus corona. Nah, ya toh? Pak Edi, mohon Ya, maaf Pak Edi. ya, Pak Edi, ya. berarti dari penjelasan Pak Edi, kuliah online itu sudah disiapkan secara teori dan secara keilmuan. Hampir sama dengan kampus terbuka dong Pak. Berarti siap-siap jadi kampus terbuka atau gimana Pak? Mirip-mirip tapi agak berbeda, ya. Oh, Mirip-mirip jadi agak proses juga berbeda. mau bikin kampus Ya, terbuka Pak mirip-mirip semuanya. mirip. Kalau UT bisa udah terbuka dengan ribuan mahasiswa ya, mereka di lapangan semuanya, mirip-mirip ke situ. Itu namanya e-learning. Jadi kita semua, tapi agak beda karena status hukumnya juga berbeda. Basic kita adalah kuliah onsite, tapi cara cara pembelajarannya adalah online walaupun tidak 100%. Mirip-mirip UT begitu. Kalau mau belajar ya ke UT. Persiapannya jadi UT ya Pak ya, kayak UT begitu. Kalau UT kan secara Iya, iya, secara mental disiapkan ya Pak ya, iya, disiapkan dia iya, sekian persen online, sekian persen dia iya, offline. Kalau di UT, iya. kalau tidak salah Kalau kan kita kalau kita amati UT, kita lihat amati UT ya, siapa yang pernah ke UT, itu kan ada pertemuan tutorial juga offline, ya. Sekelompok mahasiswa ketemu dengan tutor-tutor tertentu, ya, tentu dibayar mereka ya, toh. Pak kita mau jelasin, mau garap sama-sama, gitu. Tapi segala sesuatu dengan hubungannya dengan UT adalah online semuanya.
Terima kasih banyak Pak Edi sudah jam. Udah gitu aja. Oke. Kalau kalau perlu bahan nanti saya share semuanya ke Beyond panduan-panduan tadi ya. Baik Pak Edi, mohon izin untuk istirahat sebentar. Kita akan beralih ke sesi relax sebentar. Silakan istirahat Pak Edi. 1 jam Pak Edi sudah berbicara. Mas Bayu, Mas Agung, kita akan beralih ke sesi keberuntungan. Apakah sudah siap teman-teman, sahabat bincang online, sesi keberuntungan kita kali ini dipersembahkan oleh Mas Dodi Prabowo. Thank you Mas Dodi. Suara Mas Dodi ada nggak? Nggak ada ya Mas Dodi ya? Sudah live ya? Oke, silakan Mas Bayu. Mas Dodi memberikan 3 paket parfum untuk teman-teman biar tambah semangat pergian. Silakan Mas Bayu. Oke, siap Mbak Lina. Kita mulai ya Mbak ya. Mas Bayu, aku nggak bisa ikut. Ah, bisa dong Mbak. Nggak, panitia nggak boleh ikut ya. Oh, nggak boleh nih. Saya boleh dong. Nggak boleh Mas Bayu, silakan Mas Bayu. Namanya ada nggak? Iya Pak Edi. Oke. Nama saya nggak ada di situ. Ada, ntar saya tulisin Pak Edi. Tenang saja Pak. Silakan Mas Bayu. Oke teman-teman ya. Hari ini kita akan bagi-bagi parfum nih biar pada harum semua. Biar pada harum. Oke, terima kasih kepada Mas Dodi Prabowo atas lucky draw pada hari ini. Kita mulai saja untuk penenang pertama. Yang pertama, selamat kepada Muhammad Alvan Helmerdi. Oke, selamat kepada Mas Muhammad. Semoga parfumnya nanti bisa diterima ya. Jadi kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua, selamat kepada Mbak Sofia Rahmawati. Oke, kita lanjut saja ke yang ketiga. Yang ketiga, selamat kepada Mbak Juliana Elisa. Oke, selamat kepada ketiga pemenang. Seperti kata Mas Dodi ya, kenyamanan itu berawal dari aroma. Waktu dan media saya kembalikan kepada Mbak Alina. Terima kasih banyak Mas Bayu. Kenyamanan berawal dari aroma. Mas Dodi ternyata tidak ada di room, sudah live. Terlempar, bukan terlempar, pindah sejenak bersama teman-teman yang lain ada di link YouTube. Thank you ya Mas Dodi Prabowo untuk parfumnya berawal dari kenyamanan dan aroma. Thank you Mas Bayu. Mas Bayu minta tolong di-share dan Mas Said di-share untuk seri ke-26 dan 27. Silakan. Teman-teman, ini seri yang ke-26. Ayo teman-teman yang IT jangan lupa registrasi. Freelance IT, karir yang menjanjikan masa depan gak sih? Kan teman-teman tuh banyak tuh yang freelance ada IT di internet teman-teman. Itu menjanjikan masa depan gak sih? Atau dia hanya sampingan? Ingat kalau sampingan nanti dikesampingkan. Katanya bisa job nanti benar-benar loh dapat yang sampingan. Nah teman-teman kalau memang freelance itu bisa menjanjikan masa depan, kenapa tidak? Jawabannya ada di seri 26 ya teman-teman ya. Silakan diregistrasi. Mohon sekali lagi Mas Bayu untuk seri yang ke-27. Jadi belajar IT untuk freelance. Kalau teman-teman jatuh, apakah bangkit lagi? Kak Aileen jatuh 5 kali 6 kali, jatuh 5 kali 6 kali bangkit. 5 kali jatuh 6 kali itu bangkit. Apakah teman-teman jatuh sekali langsung pergi atau langsung menyerah? Jawabannya ada di seri 27. Nah, freelance memberikan masa depan. Aku jatuh, aku bangkit ya, atau aku terlena? Ada di seri 27.
Silakan teman-teman isi registrasi yang sudah di-share sama Mas Agung, Mas Tay, dan Mas Bayu ya. Thank you Mas Bayu. Selamat untuk teman-teman yang sudah mendapatkan keberuntungan, Mas Alvan, Mbak Sofia, dan Kakak Yulian. Nah, ingat ya, semua berawal dari aroma. Kesuksesan juga berawal dari aroma. Thank you ya. Terima kasih banyak. Pak Edi, kita kembali lagi boleh ya? Boleh. Pak Edi, mohon saran dan ini Pak Edi untuk sebagai akhir perbincangan kita di seri ke-25 ini. Saran dan motivasi nih Pak Edi, khusus untuk teman-teman di Bincang Online Inspiratif yang mahasiswa. Mahasiswa sekarang kan sedang hampir semua bukan memilih, mengharuskan kuliah online ya. Nah, bagaimana kesehariannya teman-teman yang kuliah dari rumah saja ini bisa mempertahankan pola pikir akademisnya dan merasa ada seperti ini, aduh kuliah di angkatan corona ini aku banyak kurangnya begitu. Nah, mereka memberikan brand nama pada dirinya, aku angkatan corona, seakan-akan angkatan yang less dengan kemampuan dibandingkan angkatan sebelumnya. Jadi ada pesimis. Bagaimana caranya mempertahankan produktivitas dan sisi akademisnya, Pak Edi. 3 menit Pak Edi ya. Silakan Ya. Pak Edi. Saran dan arahan. Itu adalah label bunuh diri menurut saya itu kalau kita menyebutkan angkatan corona itu. Ya. Ini nggak ada angkatan corona di sini ya. Ya. Itulah Pak Edi harus hadir di sini karena itu pemikiran mereka. Ya, jadi pemikiran itu sebaiknya dihilangkan. Jangan pernah menyebut diri sebagai angkatan corona. Kalau kita lihat Society 5.0 ini, masyarakat kita adalah masyarakat cyber. Jadi kita adalah angkatan cyber. Begitu. Kita angkatan information society. Jangan angkatan corona. Ada corona, siapa takut? Orang saya udah cyber, begitu. Ya. Ada corona, siapa takut? Saya punya invention of computer start information distribution, information society. Zaman saya nggak masalah seperti itu, misalnya begitu. Jadi walaupun ada corona, nggak masalah. Karena apa? Kita sudah masyarakat cyber. Memang kalau di Widuri ada corona, dipercepat itu dunia cyber. Belepotan juga kita mempercepat tuh. Servernya dipersiapkan, softwarenya dipersiapkan lebih cepat dari yang direncanakan seperti biasa. Justru ada hikmahnya. Dengan corona ini kita lebih cepat memicu dan menyesuaikan diri dengan masyarakat cyber. Coba kalau nggak ada corona, kita keluar aja, main-main aja. Pak Edi, minta 1 menit dong Pak Edi. Ini pertanyaan dari teman kita, dari Adi Papa. Bertanya begini Pak sekalian dengan saran dan arahan. Mohon izin bertanya Pak Edi. Sebelumnya saya sudah semester 8 Prodi PGSD. Saya bertanya tentang permasalahan dalam melaksanakan penelitian. Mungkin ada strategi yang jitu mengatasi hal ini karena kami sudah mengalami dilema katanya. Itu bisa tanya Mas Dodi itu. Bisa tanya Mas Dodi itu kalau strategi penelitian proposalnya seperti apa ya. Biasanya mahasiswa itu ke lapangan nggak tahu apa yang mau diteliti, tapi kalau kita nanti ke lapangan rame-rame, kapan kita ke lapangan rame-rame? Pada saat kita masuk ke SD tadi kan, kebetulan PGSD ya, ketemu guru, ketemu murid, ketemu teman-teman mahasiswa, sharing satu sama lain. Nah bisa japri ke saya, masalahnya apa gitu, kan nggak jelas ini ada permasalahan apa gitu. Apa nggak selesai, apa karena dosennya atau karena apa gitu. Atau karena literaturnya gitu. Iya betul Pak Edi.
Ya. Untuk Kakak Adi Papa nanti katanya tadi Pak Edi bilang WA Pak Edi tanya Mas Dodi Prabowo ya Pak ya. Ya Pak Edi terima kasih banyak loh Pak Edi. Udah gitu aja. Ya selanjutnya bisa kontak aja lewat Mas Dodi atau lewat Bu Alina, Mbak Alina ya. Bisa ketemu saya sewaktu-waktu. Asal waktunya pas saja saya selalu siap. Walaupun itu di luar kampus Widuri, karena kita prinsipnya adalah merdeka belajar, kampus merdeka. Kita bisa mengajar siapa-siapa. Kebetulan saya udah berlisensi sebagai pengajar profesional, jadi boleh mengajar dimanapun. Ibarat dokter itu udah boleh praktek dimanapun. Sepanjang ilmu sosial dan ilmu pendidikan ya, bukan eksakta atau kimia, itu bukan bidang saya. Pak Edi, tadi Ya, saya mendengar sedikit, jadi saya mau minta diperjelas lagi, apakah materinya boleh di-share, Pak Edi? apa? Materi yang tadi PowerPoint-nya apakah boleh di-share? Tadi ada yang Boleh, bertanya. boleh, boleh. Bahkan bahan-bahan linknya saya share semuanya. Terima kasih banyak loh, Pak Ya, Edi. Teman-teman ya, dengar ya, ya, materinya oleh beliau akan di-share. Itu ya, hebatnya kalau sudah berbicara dengan ahlinya. Terima ya. kasih banyak Pak Edi sekali lagi atas materinya, atas sarannya, atas Ya, arahannya, ya. sehingga kami mulai terbuka. Ingat teman-teman, jangan mempermasalahkan COVID. Dia tidak bermasalah. Kita memang sudah dipersiapkan untuk kapital digital. Itu penting untuk masa depan. Memang kita harus mempersiapkan seperti itu. Benar ya Pak Edi ya? Benar. Rasanya kurang waktunya ya kita ya. Berarti Pak Edi berkenan dong hadir lagi? Iya boleh lah ngobrol-ngobrol misalnya membahas kasus skripsi misalnya boleh juga, membahas Boleh, kasus boleh, boleh. penelitian Iya, boleh juga betul. gitu. Sepanjang ilmu Ya. sosial dan ilmu pendidikan saya bisa. Terima kasih banyak Pak Edi. Ya, Demikian teman-teman, berakhirnya saran dan motivasi dan arahan yang disampaikan oleh Bapak Edi, Dr. Edi, yang memang sudah pakar di dunia pendidikan. Dia sudah berjanji akan meng-share PPT-nya ya, materinya. Teman-teman yang mau bertanya silahkan, itu yang sudah tahu nomor WA-nya Pak Edi, anytime beliau ya, akan memberikan ilmu-ilmu, dia akan share ilmu-ilmunya ya. ya. Terima kasih banyak teman-teman. Dengan apa yang disampaikan Pak Edi berakhir seri ke-25 ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Edi Suswoyo memberikan makna dan manfaat yang besar, khusus untuk teman-teman mahasiswa. Karena selama ini kita agak sedikit kebingungan. Kita merasa bahwa kita angkatan corona, kata Pak Edi tidak ada angkatan corona. Itu sudah pesimis, kita harus tetap optimis. Ya? Terima kasih banyak teman-teman. Saya Alina mohon pamit dan mohon maaf bila mana dalam memandu bincang online inspiratif seri ke-25 ini ada kata, ada perilaku yang kurang berkenan di hati teman-teman. Untuk teman-teman yang di link YouTube dan yang di room Zoom, thank you ya. Untuk kesetiaannya, untuk perhatiannya. Begitu kami share YouTube yang ke seri yang ke-25 ini, jangan lupa dong ditonton, di komen, berikan kami komen sehingga kami bersemangat. Kasih kami bonus dengan like, dan yang belum subscribe, mohon di subscribe ya. Terima kasih untuk tim kreatif, Mas Bayu, thank you. Mas yang ada jauh, thank you. Mas Agus, thank you. Semangat ya, kita ketemu lagi di seri ke-26. Saya Alina, host Bincang Online Inspiratif, mohon pamit. Tapi jangan lupa, sahabat inspiratif, harus selalu ingat dengan 3M dan 1I. Selalu mempergunakan masker. Selalu cuci tangan, mencuci tangan. Ingat, jaga jarak. Ikuti protokol kesehatan. Demi bangsa Indonesia, demi kekerabatan kita, agar segera bersama kembali. Saya Alina, host Bincang Online Inspiratif, mohon pamit. Sahabat Bincang Online Inspiratif, intelektual, pintar, dan kreatif. Kalau keluar rumah, selalu pakai masker.
Pamit.